Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa salatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa wa ba'd. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih menakdirkan kita untuk diberi kesempatan mendekatkan diri kepada Allah, taat kepada Allah. Diberi kesempatan untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita diberi karunia Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman, Islam, dan nikmat yaitu kita sebagai umat Rasulullah SAW. Para subuker mania yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'ala bainahu wa bainal jinnati nasaba. Dalam konteks pelepasan ilmu-ilmu atau yang bersifat gaib ya, itu kita sering menemui kasus yang agak lumayan. Kalau kita ruqyah itu biasanya frontal dan jarang yang tidak frontal. Itu sosok yang mau kita dakwai untuk keluar itu adalah jin yang sudah tahu seluk-beluk dia, sehingga kayak dia ini gejala psikis, tapi hakikatnya mereka adalah jin. Apa kasusnya? Yaitu jin nasab. Jadi sihir itu dalam konteks apa namanya? Dalam konteks prakteknya di lapangan itu dibagi jadi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sihir-sihir asli kiriman dari dukun. Kiriman dari dukun, asli kiriman. Jadi biasanya ada 2 media untuk menyihir, yaitu pertama melalui buhul dalam, yaitu dengan cara dimakan, diminum, atau sudah ditempelkan di kulitnya. Yang kedua buhul luar, yaitu di luar rumahnya, di atas genteng bisa, kemudian di depan rumahnya, atau secara gaib langsung masuk ke atap di rumahnya. Nah, ini sihir pembagian yang pertama, yaitu sihir asli dari kiriman dukun yang memang dengan tujuan untuk menyakiti, ada pula yang berniat untuk memisahkan keluarga, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sihir, yaitu merupakan senjata makan tuan. Artinya apa? Ada seseorang yang datang ke seorang kahin atau sahir, dia meminta sesuatu untuk pagar rumahnya. Maka ketika dia minta kepada dukun itu, otomatis nanti misalkan ya dukunnya memberi dia jeruan ayam. Maka jeruan ayam ini dipagari di rumah-rumahnya, dan otomatis nanti pagar itu akan mengeluarkan khodam, dan khodam itu akan masuk ke tubuh si yang masang tadi. Jadi kadang-kadang yang masang ini nggak ngerti apakah yang dipasang itu ada khodamnya enggak, ya pokoknya ngikuti tradisi begitu aja. Kalau seperti itu biasanya kalau seperti itu maknanya itu sihir-sihir dari dia sendiri. Nah,
yang dulu sempat diposting juga di postingan saya ini, salah satu ada masyarakat ini yang sering terjadi itu adalah menyihir keluarganya sendiri dengan cara dia pergi ke dukun. Jadi orang yang pergi ke dukun, hakikatnya dia ini menyihir keluarganya sendiri. Walaupun tujuannya kesembuhan, kebaikan, kesejahteraan. Saya ulangi, walaupun tujuannya kesejahteraan, kebaikan pada keluarga. Tapi karena dia melanggar Allah Subhanahu wa taala atau melanggar dari anjuran Nabi untuk tidak mendatangi dukun, dia memaksakan diri, maka yang terjadi adalah ilmu hitam. Dia ambil dari dukun sesuatu yang itu memancarkan ilmu hitam. Makanya ayuhal hadirun, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada panjenengan semua, kalau kita berobat itu janganlah orientasi kita pada aspek kesembuhan. Karena penyakit kita ini yang menyembuhkan hakikatnya Allah. Memang kita butuh media, tapi jangan sampai media ini terus melanggar aturan Allah Ta'ala. Yaitu salah satunya pergi ke dukun. Kalau pergi ke dukun ini sangat bahaya sekali, sangat bahaya. Walaupun mereka pakaiannya biasa ya, seperti saya, pakaian kaosan dan sebagainya. Tapi ini bahaya karena mengandung perilaku yang itu tidak dianjurkan Nabi, dilarang Nabi. Sama aja kalau kita bermaksiat kepada Nabi, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat padaku, maka akan masuk surga insyaallah. Dan barang siapa bermaksiat kepadaku, durhaka kepadaku, maka sungguhnya dia enggan untuk masuk surga. Salah satunya adalah pergi ke dukun. Jadi larangan Nabi salah satunya adalah pergi ke dukun. Kalau kita tetap memaksakan diri pergi ke dukun, maknanya kita telah melanggar anjuran Nabi itu, aturan dari Nabi itu. Man ataka hinan awrafan wa saddaqahu ma yaqul faqad kafara bima anzalallahu ala Muhammad. Jadi pergi ke dukun itu bagian dari menyihir keluarganya sendiri. Bagaimana logikanya? Tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi dia akan memberikan media, dukun ini dipasang di rumah kita. Lalu pasangan-pasangan yang dipasang dukun ini akan mengeluarkan khodam. Nah, khodam itu ya kalau bahasa sekarang, kalau orang dulu ya ilmu lah. Maka saya berwasiat janganlah kepada saya diri sendiri, kepada saya sendiri dan kaum muslimin khususnya warga Nahdien, jangan pergi ke dukun. Kemudian yang kedua, kalau maghrib rumah cukup baca Rotibul Hadad, zikir sakron, dawamkan zikir yang sudah diajarkan para kiai-kiai, seperti, dan juga dianjurkan Nabi la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sehari 100 kali itu sudah pager. Tidak perlu ke dukun pakai kamu bawa beras, gula atau duit, tidak perlu. Sudah kamu melanggar perintah Allah, juga dosa, kamu habis uangnya juga. Nanti menyesal di akhirat dan di dunia. Yang selanjutnya adalah kita akan bahas ya. Yang selanjutnya adalah sihir, yaitu sihir turunan atau kita sebut jin nasab. Ja'ala bainahu wa bainal jinnati nasaba. Nah, jin nasab ini adalah jin yang dari orang tua. Biasanya saja, tidak ada dalilnya memang. Biasanya saja jin nasab ini adalah jin nasab ini dia ngikut dari kecil. Maaf ya, saya akan, daripada kalian nanti ningkluk, saya akan
kameranya ini. Saya mohon maaf sekali. Sing mau dislike monggo silahkan, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Yang mau dislike saya persilahkan. Karena kameranya agak rumit, jadi saya persilahkan panjenengan yang mau dislike, no comment, dan apa itu namanya, unsubscribe. Tim IT ini nggak ada karena oke. Gitu. Saya ulangi, bagi jenengan yang ingin unsubscribe, no comment, unlike monggo. Yang ketiga, sihir pembagian sihirnya adalah ini komennya kalau banyak-banyakan. Yang ketiga adalah sihir dari orang tua, artinya jin nasab. Jin nasab ini dia ini seperti orang psikis ya. Kalau kita tidak belajar tentang ilmu ruqyah ini, khawatirnya kita mengira itu psikis. Yang tepat adalah jin itu sudah dari kecil masuk, dan biasanya si jin ini akan dampingi orang-orang yang karakternya seperti kakeknya. Maka itu ya jin nasab. Bagaimana cara mendiagnosa itu jin apa namanya? Kenapa saya katakan begini? Maaf. Kenapa saya katakan itu masuk kategori? Karena kan gangguan gaib kan ada 3 nih. Ada ketempelan, ada sihir. Maaf, ini komennya kalau enggak di ini kan hilang. Kenapa saya katakan bahwa apa namanya? Jin nasab ini bagian dari sihir, bukan ketempelan. Gimana toh? Karena dia ini nanti ada buhulnya. Nah, beda dengan ketempelan. Ketempelan nggak ada buhulnya. Nggak ada medianya. Sedangkan kalau sihir itu ada medianya. Bagaimana cara mendiagnosa ini sihir apa jin turunan atau ketempelan jin yang suka sama dia? Nah, begini. Ini sebenarnya rahasia, tapi karena sampean sudah subscribe ya, jadi saya tunjukkan. Kalau jinnya nasab, itu biasanya pertama dia akan sakit di bagian tulang ekor. Jadi dia sembunyi di sana. Yang kedua, jinnya adalah berupa macan atau jin-jin penjaga, bisa jadi anjing, tapi sedikit lah yang anjing. Jadi bentuknya macan. Jadi kalau kalian ngeruqyah kok jinnya macan, biasanya itu jin jaga. Jin untuk jaga dari orang tuanya, dari buyutnya. Dan jin ini akan suka nanya mengaku sebagai orang tuanya yang dulu, saya ini pardi dan sebagainya. Nanti setelah ini insya Allah saya akan share contoh jin nasab, video jin nasab. Sebenarnya kemarin saya mau janji untuk bukan janji ya, saya mau ngupload yang contoh jin nasab, cara mendiagnosa tempatnya di mana dan sebagainya. Cuman kemarin HP yang rekam itu ya maklum kita kan orang kampungan ya, jadi suuk-suuk desa ya, jadi yang rekam itu kameranya memorinya hilang, jadi maaf penuh, jadi tidak bisa. Diagnosanya sekali lagi tulang ekor panas dan jinnya jenisnya macan. Nah kalau kalian menemui itu pasan di ruqyah kok jinnya macan, kalau khodam sihir dari orang jarang, biasanya kan dia kolor hijau, kemudian buto hijau, banaspati, kuntilanak dan sebagainya. Tapi jarang yang macan. Kalau macan itu biasanya adalah jin-jin yang untuk penjaga. Itu diagnosanya ya, cara mendiagnosa itu mudah sangat. Jadi karena ini dan jadi cara diagnosa tulang ekor panas, jinnya jenis macan. Yang kedua, mesti ada buhulnya.
Saya ulangi, mesti ada buhulnya. Bagaimana cara ngeceknya? Gampang. Jadi kalau kamu fokusmu mengeluarkan jin, jin maksudnya macan itu, kesulitan kamu. Pertama, kenapa? Karena jinnya melekat sudah dari kecil, gitu loh. Dari kecil sudah melekat. Jadi dia nanti akan kesurupan yang juz'i. Kesurupan tapi sadar nggak bisa ngontrol. Pengennya marah mukul semua orang. Nah, ini dari kecil itu dia. Nah, bagaimana? Kamu jangan fokus mengeluarkan jinnya, tetapi kamu fokus apa? Cari rumah jinnya itu. Ya, biasanya ada pusakanya. Jadi ada buhul luarnya mesti. Cara sekarang bagaimana cara mengeluarkan jin nasab? Nah, maksudnya cara yang efektif untuk mengeluarkan jin nasab, caranya adalah supaya tuntas ya. Jadi kalau ada orang terkena jin nasab, jinnya macan dan frontal luar biasa, maka bagaimana solusinya? Solusinya ini tolong bisa ditulis ya. Pertama yaitu kamu harus dakwahi ke pasien atau ke marki bahwa sampah-sampah yang ada di tubuhnya harus dibuang. Apa itu sampahnya? Maksudnya sifat-sifat yang membuat setan itu masuk ke tubuhnya sehingga dia suka sama dia semenjak kecil. Apa itu? Ada 4: marah, sedih, takut, dan kosong pikiran. Dia harus tidak boleh melakukan itu. Nah, kalau dia tidak melakukan 4 itu, otomatis dia harus melakukan 4 hal lagi, yaitu 1, menjadi orang yang penyabar, 2, selalu bahagia, jangan sedih. Yang ketiga adalah pemberani, berani menghadapi risiko, berani menghadapi konsekuensi kehidupan kita. Yang keempat adalah dia harus selalu berzikir karena kata Allah sendiri, wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Kalau manusia ini jarang zikir pada Allah, maka Allah biarkan biar setan jadi temannya. Begitu. Jadi sampahnya harus dibuang. Sebenarnya gampang sih. Kalau mau keluar jinnya itu sampahnya cukup hilang. Jadi ibarat lalat dan sampah, kamu percuma buang jin. Jin itu lalatnya. Ya, sampah itu perilaku manusia. Lah kamu fokus mengeluarkan jinnya tapi sampahnya masih ada, ya percuma. Nanti dia akan kembali lagi dengan jin yang bentuk lain begitu. Jin yang jenis lain. Seperti itu aja. Yang selanjutnya caranya adalah cari sumbernya. Jadi sumber jinnya ini di mana? Ada ikatan buhul luar dari orang tuanya. Bagaimana cara mencarinya? Caranya begini. Suruh dia pejamkan mata, terus kemudian fokus ke tangan kanan, pejamkan mata, terus tapi hati-hati. Kamu harus sampaikan ke dia jangan takut. Kalau dia takut, maka jin yang ada di tulang ekor ini nanti masuk keluar apa? Bukan keluar ya, atau tapi dia ke atas, ke otak sini akhirnya kesurupan begitu. Jadi kesurupan udah nggak bisa dicari nanti, sulit. Ini efektif ya. Nanti kalau kamu nggak ngerti towernya ini, kamu akan merukyah seperti TV-TV. Nah, saya ini kan jarang itu merukyah seperti TV-TV. Maksudnya apa? Sampai jin yang ngamuk frontal nonjokin saya, nggak pernah. Nggak pernah. Karena kita tahu kata kuncinya kalau dia apa ya penghapusan itu bahasa Indonesianya apa ya? Titik apa ya? Titik ngono lah pokoknya. Penghapusane, ya, titik penghapusan. Tolong yang bisa komen terjemah aja titik penghapusan itu bahasa Indonesianya apa. Nah, sesudah ketemu maka dia jin ini nanti akan biasanya takluk sama sampean. Nah, takluk sama kamu, nah, baru kemudian jin itu akan mudah keluar. Bi'idznillah tentunya bi'idznillah. Kita hari-hari ada yang bisa mengeluarkan jin. Allah yang mengeluarkan. Allah yang beri izin. Ya. Bagaimana caranya begini, saya ulangi. Tangan kanannya fokus, dia tidak boleh takut. Kemudian kamu dia suruh baca minta kepada Allah. Caranya doanya begini. Ada 4 ya step itu. Berarti kan formatnya 4. Hamdalah, sholawat, doa ya. Misalkan begini, kalimatnya begini. Bismillahirrahmanirrahim.
alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jika memang saya hamba ini terkena gangguan jin nasab atau ada ilmu black magic dari orang-orang leluhur kami, ya Allah, hamba memohon ampun kepadamu. Ya Allah, hamba memohon kepadamu untuk menemukan media-media yang dijadikan tempat jin nasab, jin khodam orang tua ini, ya Allah, orang tua leluhur kami ini, ya Allah, tunjukkan tempatnya, ya Allah, tunjukkan tempatnya, ya Allah, amin. Innama, terus tutup Yasin terakhir, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Non mati ketemu fa dibaca ikhfa, jangan dibaca kun fayakun, gitu ya. Kun fayakun subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Dah, nanti dia fokus ke tangan kanan, terus kamu bacakan gini. Dia baca Al-Falaq An-Nas ya. Atau nggak usah baca, pokoknya dia minta tunjukkan ya Allah. Terus kamu telapak tangan dia itu jangan kamu sentuh. Nanti ini kesurupan nanti. Dianya. Jadi jangan buat dia kesurupan, buat dia sadar dan nemukan tempatnya. Terus bacakan begini, saya ulangi, bacakan ini ya. Diam-diam saja ya. Dengar gak? Wa ani'buduni hadza syiratum mustaqim. Jadi itu yang dibaca, tiupkan ke tangan, dia akan cari. Nanti dia akan mencari, kesedot tangannya di satu tempat. Nah, itu berarti ada dua kemungkinan, dia akan kesedot temennya yang dihitung. Jadi jin yang nasab ini kadang-kadang ada 3 ya, jenisnya macan atau panglima seperti itu. Ada yang sebagian kadang-kadang nunggu makam mbahnya dulu, mbahnya kan meninggal misalkan si A nih, maka dia akan ke makamnya itu. Tapi kamu tidak fokus ke temennya, jadi jinnya ini tidak mau menunjukkan tempatnya, ada itu. Jadi jin itu tidak mau menunjukkan tempatnya, tapi dia menunjukkan temennya yang misalkan jaga makamnya mbahnya itu. Jadi dia menunjukkan itu. Nah, itu berarti nipu dia, si jin ini. Maksudnya bukan si jin ya, arahan itu. Maka kamu tetap fokus ke anak itu, anak yang suruh megang tadi. Pokoknya fokus kamu ke benda, jangan ke jin. Terus cari lagi di rumahmu, cari. Ya, terus bacakan lagi. Wa ni'buduni hadzal shiratal mustaqim. Nanti dia akan sedot di satu tempat. Nah, itu berarti sumbernya. Nah, di sini sudah jelas ya, berarti kalau ada jin dari orang tua yang di tubuh kita, hendaknya kita mengeluarkan, bukan malah dikoleksi. Saya nyun sewu, saya bukan mau suudzon dan saya tidak nyebut teman orang ya. Di Pasuruan itu ada mama, itu juga jin turunan dari mbah yang ada di dada itu, namanya tidak saya sebut ya, pokoknya adalah perempuan namanya Patekah. Ini karena dari beberapa diagnosa kita memang dia terindikasi pakai ilmu ya. Orang tua kalau orang-orang dulu nyebutnya ilmu, tapi aslinya itu khodam. Bagi kita tak perlu dikoleksi. Nah, orang awam ya nurut aja, pokoknya dia bisa menyembuhkan orang, nyedot jin, dimakan dan sebagainya, ikut, yang penting waras gitu. Bagi kita enggak seperti itu. Bagi kita orang Islam, tentunya orang Nadin ya, yang penting bukan kok masalah waras, ora waras, masalah waras itu Allah wa idza maritu fa huwa yashfin. Yang penting itu taat, bukan waras. Saya ulangi, yang penting taat kepada Allah, bukan kesehatan. Sehat malah nomor 2. Makanya kalau kamu pengen jadikan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam orang yang soleh apa tidak? Kalau orang soleh ya fokusnya ke taat, bukan fokusnya ke sehat. Nah, kalau orang awam ya fokusnya ke sehat. Pokoknya saya tidak masalah ini Gus, saya mau berobat yang penting sembuh. Nah, begitu. Bagi kita sembuh enggak sembuh urusan belakangan, karena toh akhirnya yang menyembuhkan Allah. Yang penting itu adalah amal kita ini taat kepada Allah enggak. Dan insya Allah kalau berobat dengan Al-Quran, ya insya Allah itu wujud dari mengamalkan firman Allah, qul huwa lilladzina amanu hudan wa syifa. Kalau niatnya benar, kalau niatnya untuk nyari pasien atau niatnya untuk untuk kejadukan, maka tentu biqadrin niyah ya, ama pahalamu
seiring dengan niatmu. Itu kalau sudah ketemu bendanya bisa ada dua caranya ya. Bendanya dihancurkan atau direndam, dinetralisir. Tapi kalau netralisir ini agak benda pusaka yang nanti kan dia akan ketemu kan satu benda. Nah, kamu tidak boleh langsung frontal, langsung membakar dan sebagainya. Ini khodamnya galak. Saya ulangi, khodamnya galak. Khodamnya ini galak, jadi tapi nggak kuat, galak ya, galak ini nggak kuat ya, semua gaya jin ini seperti itu memang, jadi galak. Nanti kalau kamu frontal ya, maka kasihan pasien ini kadang-kadang jinnya malah ngamuk. Maka caranya ada dua, bisa kalau kamu berani silakan dihancurkan dan itu pun izin ya. Jangan dihancurkan pakai tangan, keliru. Nah, jangan dihancurkan pakai tangan. Nanti misalkan ya, ini ada keris ya, ini keris, tapi yang dimaksud keris kodam itu keris-keris yang pasaran itu, yang 5.000-an itu, yang tapi cuman sama dulu pakai dukun diberi perapelan supaya kodamnya masuk, terus ditumbali, jadilah dia sebuah pusaka untuk menjaga dia. Maka ini bukan keris warisan leluhur, ini keris-keris 5.000-an di pasar Kliwon itu banyak. Seperti itu. Jadi boleh dihancurkan, boleh. Kalau keris pusaka ya enggak, keris pusaka ampuh yang dulu ya enggak boleh. Itu kan budaya. Ada yoninya. Ini Mbak, ini yang 5.000-an. Oke, kalau sudah ketemu jangan dihancurkan pakai tangan. Kamu bisa hancurkan pakai sesuatu alat begini. Sebab kenapa enggak bisa? Karena Rasulullah SAW ketika kena sihir Labib bin Al-Asam, ketika sahabat mau mengambil buhulnya, kata Rasulullah SAW, saya khawatir terjadi apa-apa pada diri kalian. Nah, jadi Rasulullah aja khawatir loh, ini sahabat loh, kamu baru bisa nyuwuk 1 bulan sudah melintih ya, buhulnya diambil dan sebagainya. Kamu nanti hati-hati jedak tiba-tiba ada percikan api atau apa ya, memang kita kurang waspada. Itu ya. Atau kalau tidak dihancurkan, yang kedua bisa direndam ya, direndam di air yang sudah diasmai sampai satu hari full atau 3 hari, 1 hari, 3 hari atau seminggu. Itu insya Allah nanti diangkat lagi si khodam ini, insya Allah sudah tidak ada dan tidak tahu kemana. Yang jelas kita niatnya menetralisir dari hal yang buruk. Kalau pengen nggak dihancurkan, kalau dihancurkan sekiranya polemik dan membawa kisruh ya, karena orang itu kadang-kadang masih kepercayaannya kuat, daripada seperti itu cukup dinetralisir. Seperti itu aja. Terus yang ingin saya sharing, kalau kamu ketemu jin macan seperti ini, ini macan ya, maka sekali lagi kamu tidak bisa langsung meruqyahnya, karena ini frontal, cukup disadarkan saja dulu. Ada sadarkan, caranya gampang, caranya begini, ini tanganmu, kamu bacakan ayat ini, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa tuni muslimin. Terus di sini di hijat ini ya, kalau orang mata ketiga plak begini, terus dibasuh ke bawah ini, aduh miring lan kopiahku wis, jadi selek begitu, insya Allah dengan seperti itu dia akan sadar bi'inillah. Mudah-mudahan. Terus kamu fokusnya kemana? Fokusnya cari towernya. Itu kan jinnya ini ibaratnya HP, towernya masih di rumah atau di makam atau di mana. Nanti dia akan ketemu dengan ayat yang sudah saya sharekan tadi. Kemudian selanjutnya adalah larangan orang diruqyah untuk jin nasab ini, karena jinnya agak galak. Kamu jangan sekali-kali ngeruqyah dengan bacaan jahar ya. Kalau bahkan jahar, contoh ya, jinnya macan, siapa kamu? Aku Puronggo Mangkurondo Limo misalkan, jinnya itu bilang begitu. Maka kamu jangan ruqyah jahar, bisa langsung baca, inna syajarata zaqqum ta'amul asim kalmuhli yaghli fil butun kaghalyil hamim khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Kalau kamu baca jahar, maka khawatirnya jinnya kamu, malah kamu
pegang tonjok jeleng. Nah, itu malah memalukan ya. Tidak menyakitkan tapi memalukan. Tapi nggak tahu kalau kamu pengen coba-coba jahar monggo mawon. Kalau kamu nggak punya kemaluan ya. Maksudnya dikampleng jin terus nggak malu ini. Monggo mawon, terserah. Itu aja, mudah-mudahan sedikit wawasan ilmu ini menambahkan kemanfaatan kita kepada masyarakat, khususnya anggota JRA di tanah air, dan yang selanjutnya semoga kita niat untuk berdakwah kepada bangsa jin. Jadi jinnya itu jangan lupa diislamkan dulu, karena Rasulullah itu ursila ila saqalain, diutus 2 golongan termasuk jin, maka kita islamkan jinnya. Dan semoga dengan bertambahnya makhluk Allah, yaitu dari bangsa jin yang menyebut asma Allah, maka dakwah Islam menyebar di kalangan bangsa jin dan banyak orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebagaimana firman Allah, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, semua akhirnya menyembah kepada Allah, taat kepada Allah. Dan kelak di akhirat kita dikumpulkan dengan orang-orang saleh. Amin. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.